Halo Generation, kembali lagi di Masyarakat Bertanya, Figur Menjawab. Kali ini kita bersama dengan Kak Maria Teresa Suhardja BSI, Wakil Ketua 3 DPRD Kota Tangerang Selatan, yang menangani isu-isu penting terkait pendidikan, ketahanan pangan, dan juga infrastruktur publik. Selain itu, Kak Maria Teresa juga merupakan anggota legislatif termuda nih teman-teman di DPRD Kota Tangerang Selatan. Keren banget ya, mungkin Kak Maria boleh memperkenalkan dirinya, Kak. Iya, izin saya memperkenalkan diri. Saya Maria Teresa Suhardja, Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan dari fraksi Gerindra. Kebetulan memang saya anggota termuda karena kelahiran saya adalah 22 Februari 2000. Begitu, Kak. Wah, mungkin boleh sedikit cerita latar belakang Kak Maria sampai bisa jadi anggota legislatif termuda gitu, Kak. Jadi saya menyelesaikan pendidikan SMA saya di SMA Santa Laurencia di Alam Sutera. Kemudian saya melanjutkan pendidikan saya S1 di Singapura, di Singapore Institute of Management dengan jurusan Hubungan Internasional. Kemudian saya kerja di perusahaan Singapura selama 3,5 tahun sebagai marketing manager. Kemudian baru saya terjun ke dunia politik, yang dimana saya menjadi dewan di Kota Tangerang Selatan. Wah, ternyata cukup panjang Cukup juga panjang, ya betul. latar belakang Kak Maria sampai bisa jadi anggota legislatif termuda sekarang. Nah, berhubung narasumber kita sekarang Gen Z abis, jadi kita akan mengangkat podcast dengan tema anak muda difasilitasi atau mengabdi untuk daerah gitu. Selain itu, podcast ini juga merupakan bagian dari usaha untuk ekonomi mandirinya for Youth Policy, yang tujuan pada episode kali ini adalah untuk menggali pandangan legislatif terkait peran anak muda di daerah, menjawab apakah anak muda perlu fasilitas atau kita yang harus mengabdi, dan juga untuk memberikan insight tentang kebijakan dan pesan bagi generasi muda sekalian. Nah, langsung aja nih Kak Maria, melihat realitas sekarang, anak muda itu banyak yang ngerasa aku tuh mau bergerak tapi wadahnya di mana ya gitu. Dan kita juga sebagai anak muda nih dituntut untuk bisa tidak menjadi penonton aja gitu kan di daerah kita, dan juga kita dituntut untuk menjadi anak muda yang inovatif, aktif di komunitas, membangun beberapa startup, dan juga perlu melek akan isu-isu terkini gitu, seperti isu sampah, macet gitu ya Kak, yang mungkin makin hari makin tangsel banget gitu. Betul. Nah, menurut Kak Maria sendiri gitu, kita sebagai anak muda itu harus untuk difasilitasi dulu oleh pemerintah atau justru kita yang harus turun tangan mengabdi untuk daerah kita Tangerang Selatan ini, Kak? Jadi menurut saya pribadi, ini semua awalnya dimulai dari niat ya, Kak. Memang harus ada niat dari diri kita masing-masing sebagai generasi muda, awareness dari kita generasi muda bahwa kita ingin adanya perubahan, kita ingin perubahannya arahnya ke menjadi lebih baik di daerah kita masing-masing. Makanya dari itu kerjasama dengan pemerintah untuk sebagai pembuka jalan di mana kita bisa menyalurkan aspirasi kita, opini kita, ide kita yang berinovasi untuk membantu daerah kita tersebut. Jadi menurut saya ini memang dilema ya Kak ya, mungkin ya dikatakan oleh beberapa masyarakat, tapi menurut saya generasi muda seharusnya tidak boleh dimanjakan, tidak boleh terbiasa difasilitasi, tapi mulai dari diri sendiri sudah melakukan perubahan menjadi agent of change, di mana mereka ya sudah, kita bergerak sendiri aja. Kita pun secara informasi bisa kok diakses melalui sosial media, melalui berbagai wadah-wadah di mana sarana prasarana yang kita bisa gunakan untuk mengakses informasi-informasi
Seperti contohnya sampah, Kak. Memang di Tangerang Selatan ini kan sampah itu sangat viral nih sekarang. Isunya isu besar, sampah merupakan dikatakannya darurat sampah. Tapi cara pengelolaannya itu tidak baik begitu secara di pemerintahan. Namun kita jangan hanya ayo dong mengelolanya lebih baik lagi, tapi kita tidak melakukan apa-apa. Kita harus justru malah menyumbangkan ide, menyumbangkan aspirasi. Kita kan bisa search di mana di luar daerah, di luar negara lain pun banyak dari teman-teman saya. Kebetulan saya karena memang agak kencang di sosial media, dari teman-teman Gen Z yang bilang, Kak, di daerah sini mereka mengelolanya seperti ini, di negara ini mereka mengelolanya seperti ini dan efektif. Tolong dijadikan acuan untuk pemerintah kita agar bisa menemukan solusinya yang tentunya sesuai dengan kapasitas daerah kita dan tentunya bisa menjadi perubahan yang lebih baik untuk daerah kita. Jadi mungkin dari niat para pemuda yang Betul. mungkin disampaikan kepada pemerintah dan pemerintah yang kemudian akan Betul. memfasilitasinya seperti itu ya Kak. Mungkin bicara soal fasilitas berarti perlu dong anak muda itu untuk diberikan fasilitas oleh pemerintah sendiri gitu. Dan sejauh ini apakah kebijakan daerah ini kita sudah benar tersalurkan gitu informasinya bahwa ada loh fasilitas ini untuk anak muda gitu, dan apa saja gitu yang sudah diberikan sejauh ini gitu Kak? Saya bicara dari sisi saya ya Kak ya, sebagai Dewan Legislatif. Memang jadi ini ada indikatornya Kak. Ukurannya itu melalui indeks pembangunan pemuda, di mana terdapat banyak indikator yang menjadi penentu bahwa pengoptimalan peran pemuda dalam di dunia yang maksudnya dalam pembentukan kebijakan. Dan kebetulan di Kota Tangerang Selatan ini dari 2021 sudah 52 dan sekarang di 2024 ini sudah menyentuh 54 betul. Sehingga bisa kita lihat kalau dari indeks pembangunan pemuda ini IPP, Kota Tangerang Selatan itu maju, namun memang tidak besar karena memang banyak indikatornya Kak, dari kesejahteraan lah, kesehatan lah, lapang pekerjaan lah, apalagi lapang pekerjaan ya, yang kita tahu sekarang susah sekali mencari pekerjaan yang bisa memfasilitasi, maksudnya mengakomodir jumlah yang banyak. Iya betul. Kebetulan. Kemudian jangkauan informasi yang dapat diakses oleh pemuda-pemuda itu semua mempengaruhi indeks ini gitu loh Pak. Jadi menurut saya sejauh ini peran pemerintah sudah cukup, namun saya tidak bisa bilang baik sekali maupun baik cukup, karena kita menyediakan sarana seperti pendidikan, sosialisasi, edukasi ke mahasiswa-mahasiswa, pemuda-pemudi. Kemudian kami memberikan seperti ini, pendidikan secara untuk mempersiapkan untuk pekerjaan gitu loh Kak. Seperti contohnya di BLK itu kami ada Semacam pelatihan gitu ya pelatihan, Kak. betul. Gitu. Berarti sudah ada ya beberapa pelatihan-pelatihan yang memang untuk kita nih para muda gimana sih buat terjun ke pekerjaan gitu, dan kewirausahaan terutama. Kemudian kita juga tidak pernah berhenti untuk mendukung organisasi-organisasi pemuda-pemudi, karena mereka kebetulan reach out juga ke pemerintah kota maupun ke dewan-dewan legislatif, dan kita 100% Kak mendukung. Yang penting satu, maksudnya baik, tujuannya baik, dan ingin perubahan yang lebih baik. Iya, berarti buat anak muda di luar sana jangan takut untuk menyampaikan aspirasi-aspirasinya ya Kak, karena pasti akan didukung gitu oleh pemerintah sendiri. Nah, kemudian mendengar kata pengabdian gitu ya Kak. Sekarang mungkin orang dengar tuh berat banget gitu kata-kata pengabdian. Padahal di era modern ini tuh kita yang tinggal di kota satelit ini makna pengabdian itu cukup luas dan seru gitu Kak.
Nah, pengabdian di zaman sekarang juga bukan cuma soal kita pengabdian ke desa atau ke negara gitu, tapi gimana kita juga bisa gak jadi beban untuk di daerah kita sendiri gitu, di Tangerang Selatan. Nah, menurut Kak Maria, gimana cara anak muda Tangsel bisa mulai mengabdi tanpa harus ngerasa terbebani, Kak? Dan apa kontribusi paling nyata yang sebenarnya anak muda saat ini tuh bisa berikan untuk Kota Tangerang Selatan gitu, Kak? Em, Menurut saya pengabdian ini memang terkesannya berat ya. Tapi memang untuk yang menjalaninya dan yang benar-benar tulus, mempunyai niat tulus untuk pembangunan daerahnya sendiri agar menjadi lebih baik, itu tidak berat Kak sebenarnya. Kita satu hanya cukup menjadi pribadi yang kritis. Selain kritis, kita juga bisa menyalurkan semangat ini ke media wadah yang tepat. Contohnya, seperti yang saya katakan tadi, banyak Gen Z, banyak anak-anak muda yang reach out ke saya, Kak, seharusnya seperti ini, Kak, seharusnya seperti ini. Jadinya forum diskusi, Kak. Apa yang bisa kita lakukan untuk Kota Tangerang Selatan? Yuk kita anak muda, kita berkumpul bersama, kita berpikir bersama, begitu, Kak. Makanya saya lebih prefer kalau bisa dikatakan itu sebenarnya nggak berat, gitu, Kak. Nah, tapi memang tergantung dengan niat hatinya saja. Gitu. Baik, mungkin itu saja pertanyaan-pertanyaan pada podcast kali ini gitu ya, Kak. Dapat disimpulkan bahwa anak muda jangan takut untuk niat baik merubah. Ayo sama-sama kita jadikan Kota Tangerang Selatan sebagai rumah kita semua gitu ya, Kak. Dan mungkin cukup sekian ya, Kak, podcast kita kali ini. Dan sebelum kita tutup, kita bakal ada cindera mata nih, Kak, sedikit dari For Your Policy. Iya, ini sedikit cindera matanya, Kak, dari Terima For Your kasih Policy. banyak, Kak Izin. Iya. Baik, terima kasih banyak Kak Maria Teresa atas jawabannya. Semoga kita juga masyarakat Tangsel terkhusus anak muda bisa memanfaatkan, bisa berniat baik dan bisa memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar gitu. Dan jangan lupa Sobat Tangsel untuk terus ikut podcast kita, yakni Masyarakat Bertanya, Figur Menjawab. Dan untuk tahu langkah nyata podcast ini bagaimana kita bisa mengetahui langkah nyata DPRD dalam memperjuangkan aspirasi warga. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih banyak, Kak. Oke.